Ikat rambut sendal jepit tambal panci racun tikus. Halo sabun lovers dimanapun kalian bernapas, balik lagi bareng saya Abah. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Shoot 'Em Up 2007, di mana film ini berkisah tentang seorang pria yang harus menyelamatkan seorang bayi yang baru lahir dari kejaran para pembunuh bayarin. Maka dari itu tanpa menunggu berlama-lama, mari kita mulai filmnya dan next shoot. Kisah akan berfokus kepada seorang pria yang bernama Smith, di mana dia sedang duduk di pinggir jalan dan sambil menikmati sayuran kesukaannya, yaitu wortel. Tak lama melintaslah seorang wanita hamil yang merintis kesakitan dan muncullah seorang pria yang sedang mengejar wanita hamil tersebut. You're dead, bitch! Entah apa masalahnya atau hutang panci yang belum lunas, si pria tadi pun sangat berambisi sekali untuk membunuh wanita hamil tersebut. Masuklah mereka ke sebuah gudang di mana wanita tadi pun akan dibunuh oleh si pria. You son of a bitch! Eat your vegetables. Ya, hal yang mengejutkan pun terjadi di mana Smith membunuh si pria tersebut hanya dengan makanan kesukaannya yaitu wortel. Di sini kita dibuat bertanya-tanya, siapakah sosok Smith ini? Karena dari cara dia membunuh si pria tadi, tentu itu bukanlah cara hal yang biasa bisa dilakukan oleh seorang amatir. Tak lama terdengarlah suara tembakan dari arah luar dan muncullah beberapa pria bersenjata. Terjadi aksi tembak-menembak dan kita akan disuguhkan aksi epik di mana Smith mampu menghabisi semua para preman tersebut. Tak hanya pandai menghabisi para preman, Smith pun mampu menjadi bidan dadakan saat si wanita tersebut akan melahirkan. Tak lama datanglah si pemimpin para preman, mari kita panggil saja Bambang. Di mana saat Smith merampas senjata Bambang dan menodongkan senjatanya, Bambang hanya cengar-cengir saja karena senjata yang Smith ambil hanya bisa digunakan oleh sidik jari si pemiliknya yaitu Bambang. That makes firearms safer and it cuts down on crime. Tak lama muncullah beberapa anak buah Bambang. Smith pun berhasil melarikan diri dengan wanita tersebut. Naas, wanita tersebut harus mati dengan luka tembak tepat di kepalanya. Smith sempat terpikir akan meninggalkan bayi tersebut. Namun Smith yang memiliki jiwa kemanusiaan adil dan beradab pun membawa bayi tersebut dan menyelamatkannya. Berpindah ke salah satu rumah esek-esek di mana di sana ada salah satu wanita penghibur yang bernama Quintano yang sedang melayani salah satu pria hidung belalang. Datanglah Smith yang meminta Quintano untuk memberi ASI dan merawat bayi tersebut untuk 1 hari saja. Namun Quintano yang tak ingin terlibat masalah pun menolaknya dengan mentah-mentah. Fine. Setelah beberapa saat Smith pergi, datanglah Bambang bersama antek-anteknya yang mencari Smith. Quintano pun mengatakan bahwa Smith telah pergi sedari tadi karena dia tak ingin terlibat suatu masalah. Bambang yang tetap kekeh pun mengancam dengan menembakkan botol ASI yang berada di meja. Namun, What's up, Doc? tanpa kita sadari Smith pun sudah berada di belakang si Bambang yang sudah menodongkan senjata tepat di kepalanya. Di mana kita dibuat terkejut Smith yang sudah menghabisi semua anak buah si Bambang dengan cara yang senyap tanpa diketahui oleh siapapun. Kembali cengar-cengir mengetahui senjata yang digunakan Smith adalah senjata anak buahnya. Kali ini Smith lebih cerdas mengaktifkan senjata tersebut dengan tangan anak buahnya si Bambang. Very good hand job. Lalu mereka pun pergi dari tempat tersebut dengan mencuri sebuah mobil yang terparkir sembarangan.
di mana kita akan melihat betapa kesalnya Smith kepada pengendara lain yang membuang sampah sembarangan di jalan. Karena kota yang indah adalah kota yang bersih, berbeda sekali dengan negara WKWK. Kalau buang sampah teh sabarodo amat. Di sisi lain, Bambang yang ternyata masih hidup karena menggunakan rompi anti peluru, dia pun menghubungi anak buahnya yang lain untuk menghubungi semua pembunuh bayaran karena pasukannya yang telah habis oleh Smith. Well, how many freelancers have you got? I need a lot more men. Berpindah ke Smith dan Quintano yang tiba di sebuah rumah tua, di mana itu adalah tempat tinggal Smith. Di sini, mereka pun memberikan nama bayi itu dengan panggilan Olivier. Smith pun mencari tahu tentang informasi melalui televisi. Smith cukup keheranan karena di semua acara televisi tidak ada berita tentang kematian seorang wanita. Namun, saat Smith mengganti dengan acara musik, Olivier pun langsung terdiam dari tangisannya. Smith pun berasumsi bahwa Olivier berasal dari tempat yang bising karena musik. Ya, tanda kurung mungkin diskotik lah. So weird. Di lantai bawah sendiri tepatnya di depan pintu, ternyata sudah ada Bambang dan anak buahnya yang memanggil semua ormas-ormas loreng di kota tersebut. Men are in place in the roof. That's good. Oh, backward. Ya, kembali kita akan disuguhkan aksi epik dari si kelinci lincah di mana dia kembali menunjukkan aksinya sebagai seorang jagoan atau pemeran utama di film ini. Ya, kita disajikan kembali aksi epik dari Smith di mana preman-preman yang menyerang pun dengan mudah Smith habisi. Bahkan seorang preman yang masuk melalui jendela atas pun tak luput dari tembakan Smith. Ketika Smith bersembunyi, Quintano pun menyuruh Smith membunuh anjing pelacak tersebut. Namun Smith yang menyukai anjing pun memilih cara lain. It's the baby's diaper. Setelah berhasil melarikan diri, Smith dan Quintano pun tiba di sebuah tempat hiburan malam atau diskotik. Di sini, Smith menemui si pemilik diskotik tersebut. Awalnya, dia tak ingin memberitahu informasi apapun. Namun, saat Quintano mengambil cincin pada bagian lengkuasnya, dia pun mengantarkan mereka ke sebuah tempat yang disewa oleh seseorang yang tak ia kenal. Setelah berhasil masuk, mereka pun menemukan beberapa mayat yang tergeletak dan foto 3 wanita, di mana salah satu foto dari wanita tersebut adalah ibu dari Olivier yang telah meninggoy. Sedangkan di ruangan lain terdapat seorang pria yang bernama Mr. Glow tengah berbincang melalui telepon dengan seorang pria misterius. Namun dari perbincangan tersebut, Mr. Glow hanya memberikan informasi tentang satu ibu yang mati di tempat lain dan kemungkinan bayi yang masih hidup. As we turned out to be. Where Mr. Go-To. Found her body and confirmed that she did deliver a child. Lalu mereka pun bergegas bersembunyi di sebuah kamar dan tak lama datanglah beberapa pria yang akan membersihkan mayat-mayat tersebut. Di sini Smith mendapatkan fakta bahwa ini adalah sebuah lab di mana mereka akan melakukan transplantasi donor tulang sumsum. Itu terlihat dari sampel-sampel yang ia temukan. Namun ia tidak mengetahui siapakah yang akan mendapatkan donor tersebut. That's why they want Oliver dead. Hard to find marrow that matches that of the recipient. The odds are much. Setelah berhasil keluar, mereka pun kini berada di sebuah hotel di mana di sini akan terjadi sebuah adegan dewasa antara Smith dan Quintano. Anjay. Di sini kita akan melihat 2 aksi epik di mana Smith yang kedatangan para pembunuh bayarin pun berhasil dihabisi mesti dalam keadaan terjepit. Anunya.
Smith pun merasa ada yang janggal di mana para pembunuh bayaran tersebut menggunakan senjata yang bermerek Hammerstone, di mana senjata itu tidak bisa dijual secara bebas atau ilegal. All these guys have got it. Tepatnya di siang hari, Smith pun mendatangi pabrik tersebut. Ternyata di sana sudah ada si Bambang yang bersama pemilik pabrik senjata yang bernama Hammerstone. Smith pun lalu melumpuhkan salah satu penjaga dan mengikatnya. Smith yang sedari tadi mengawasi mereka pun memiliki sebuah ide brilian di mana Smith membuat sebuah jebakan atau perangkap semacamnya. Well, Mr. Bunny, you just keep going, don't you? Ya, ternyata benar saja Bambang dan Hammerstone yang menyadari keberadaan Smith pun telah mengepung tempat tersebut untuk menangkapnya. Smith pun yang tak menemukan jawaban apapun lalu menemui Quintano di sebuah tank, di mana sebelumnya Quintano bersembunyi di sebuah tank yang berada di museum. Saat perbincangan itulah Smith menemukan sebuah majalah yang bergambar Senator Roulette, di mana dia adalah senator yang mengecam tentang kepemilikan senjata ilegal di masyarakat. Maka jika dia terpilih sebagai presiden, dia akan mengesahkan tentang undang-undang persenjataan. Hal itu juga diperkuat dengan adanya Mr. Glow di mana dia adalah salah satu ajudannya. It makes sense, but how can you be sure? If he's elected president, he'll put Hammerson out of business. Lalu Smith pun menghubungi Mr. Glow di mana dia ingin bertemu dengan Senator Roulette. Smith pun lalu dibawa ke sebuah pesawat di mana dia bertemu dengan Senator Roulette, yang ternyata dia adalah ayah dari seorang bayi Olivier di mana kondisinya yang sedang sakit, dan dari Olivier lah nantinya dia akan mendapatkan donor tulang sumsum tersebut. Namun Smith yang memiliki insting kuat di mana dia melihat bulu anjing di celana senator. What the hell are you doing? You made a deal with Hammerson. No, you're... Ya, ternyata senator sudah bersekongkol dengan Bambang dan Hammerstone. Smith sebagai mantan pas pampres di negara tersebut pun dengan sigap dan terukur menodongkan senjatanya dan mengancam akan membunuhnya. Back up or I'll kill him, please. Di mana Senator Roulette membuat kerjasama dengan Bambang dan Hammerstone dengan cara akan melindungi bisnis haram Hammerstone dan menukarkan dengan bayi Olivier, di mana itu terlihat dia yang sekarat karena mengidap suatu penyakit. Smith pun menyekap Senator Roulette di ruang bagasi, namun karena dia terlalu banyak bicara, Smith pun menghabisinya. Dan saudara-saudara sekalian, mari kita lihat kembali aksi dari si kelinci lincah di mana dia mampu menghabisi semua pasukan yang mengejarnya dengan cara yang di luar pesawat. Jeng jering jeng jeng jering jeng 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 jering jeng jeng jering jeng 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 jering jeng jeng jering jeng 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 jeng. Pengap ah. Smith pun berhasil selamat, namun dia harus ngajoprak atau jatuh pingsan karena luka tembak di bahunya. Tepat tersadar, Smith pun sudah mendapati Bambang yang sudah berada di depan bolornya atau di depan matanya. Don't move, Mr. Hero. Smith pun langsung dibawa ke markasnya Hammerstone di mana di sana dia disiksa agar memberitahu di mana bayi Olivier berada. Smith yang memiliki mental seorang jagoan pun tetap kekeh dengan pendiriannya, tak akan memberitahu di mana bayi itu berada. Meski jari-jari Smith pun harus dipatahkan. Pasti belepotan kemun obeh eta. Bambang yang mulai habis kesabarannya pun akan melakukan hal yang lebih sadis, di mana dia akan menusuk bola matanya Smith dengan pisau bedah yang sangat tajam.
Namun dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki Smith, dia pun mampu menghabisi Emerson dan antek-anteknya sampai tersisalah hanya Smith dan Bambang. Fucking great, Homicide. Smith yang mengambil senjata pun tak mampu menembakkannya dengan akurat, dan Bambang hanya bisa cekakak-cekekek saja melihat hal itu. Di saat Smith yang terpojok depan api unggun, Bambang masih saja cengengesan. Dan ya, kecerdasan si kelinci lincah pun berhasil menumbangkan Bambang. Dan film pun selesai. Anak adalah titipan dari Tuhan, di mana mereka harus kita jaga, rawat, dan bina, karena anak adalah generasi bangsa, di mana tingkah laku cara mereka hidup nanti tergantung dari cara kita mendidiknya. Saya, Abah selaku kuli bacot di channel Abah Jemping, mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.